Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, balik lagi bareng Ara ya. Kita lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Pertarungan besar antara kekuatan iblis kuno dan iblis yang hancur mencapai puncaknya ketika jiwa iblis yang keluar dari tubuh pria besar menatap tajam ke arah sosok iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Jiwa iblis itu menjerit dengan suara tinggi dan tajam yang penuh dengan energi mengerikan. Lalu kembali masuk ke tubuh pria besar itu. Api iblis berkobar hebat di matanya dan bayangan jiwa iblis raksasa tampak muncul di belakang tubuhnya. Menghadapi ini iblis kuno tidak gentar. Hanya dengan satu lambaian tangan kabut iblis muncul, menyelimuti pria besar tersebut dan membawanya ke langit. Pertempuran hebat pun pecah di antara kabut tebal yang menyelimuti langit kota iblis langit. Suara ledakan menggema, dan dari langit terlihat pancaran api iblis serta gelombang energi spiritual yang saling bertabrakan. Wang Lin yang duduk dalam posisi meditasi di tanah menatap tajam ke langit. Meskipun tubuhnya diam, matanya seolah bisa menembus kabut dan melihat langsung pertarungan di atas sana. Dalam diamnya hatinya bergetar. Kekuatan luar biasa yang terpancar dari bentrokan ini mengingatkannya pada kenangan dewa kuno Tusi yang tertanam dalam benaknya. Tertarik pada teknik-teknik dari pertarungan itu, Wang Lin tak lagi fokus pada kultivasinya. Sebaliknya tangannya secara otomatis mulai membentuk berbagai segel, menciptakan mantra-mantra kuno dari ingatannya akan Tusi. Walaupun segel-segel itu belum memiliki kekuatan penuh, namun mereka membawa petunjuk besar baginya. Menariknya, melalui koneksi dengan jiwa asal-usulnya, reaksi dari tubuh aslinya pun muncul. Di sebuah planet kecil yang jauh dari tanah roh iblis, tubuh asli Wang Lin dengan rambut merah menyala membuka matanya. Mata itu memancarkan sinar seolah menampung seluruh langit. Tangan tubuh aslinya bergerak, membentuk segel demi segel, dan memicu pancaran cahaya dari bintang di dahinya. Serak, teriaknya, dan planet itu mulai bergetar. Energi spiritual dari kedalaman planet mengalir deras ke tubuhnya. Dalam waktu bersamaan, Wang Lin di tanah roh iblis juga menyerap energi dengan cara serupa. Ia tersenyum kecil. Pertempuran ini membukakan banyak hal bagiku. Mantra dewa kuno yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan mulai menampakkan wujudnya. Dan tubuh asliku mendapat manfaat luar biasa. Gumam Wang Lin di dalam hatinya. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Selama waktu itu, darah Wang Lin yang sempat banyak hilang perlahan pulih berkat arus energi spiritual surgawi yang terus mengalir dalam tubuhnya. Tubuhnya mencapai puncak kekuatan. Dengan tenang Wang Lin berdiri. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk langit. Tiba-tiba, sungai dunia bawah muncul di sekitarnya, dipenuhi potongan tubuh dan jeritan jiwa-jiwa teraniaya. Dengan suara dingin Wang Lin berkata, "Iblis yang hancur, aku memang tidak sekuat itu, tapi aku bukanlah orang yang bisa kau bunuh semudah itu." Setelah mengucapkan kata itu, lalu dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke sungai dunia bawah. Segera 100 juta jiwa di dalamnya berhamburan keluar. Bendera larangan yang rusak juga dilemparkan. Begitu pula dengan pedang surgawi yang dilemparkan meski roh pedang Suli Guo sempat mengeluh dalam hati. Ia bahkan membayangkan si gadis cantik yang menantinya selama 10 tahun mungkin tidak lagi setia. Setelah itu, Wang Lin melemparkan cambuk jiwa, sarung pedang moyang, dan hampir semua hartanya ke sungai dunia bawah. Harta kereta perang dan lukisan misterius yang ia simpan. Semua harta itu memancarkan energi luar biasa dalam arus sungai dunia bawah yang bergolak. Wang Lin lalu menekan jari ke dahinya. 130.000 helai energi pembantaian berubah menjadi segel kehidupan, melindungi dirinya. Dengan tekad penuh ia terbang ke langit. Sungai dunia bawah turut naik bersamanya dan memadat menjadi cahaya kuning, membawa semua harta dan daun miliknya. Di langit pertarungan iblis kuno dan pria besar itu hampir usai. Pria besar itu kelelahan, baju besinya rusak dan api iblisnya melemah. Iblis kuno menyerang tanpa henti, membuat pria itu terus mundur sampai batuk darah. "Terimalah kematianmu." Iblis kuno menyatu dengan tubuh berdarahnya dan berubah menjadi cahaya iblis yang menyelimuti tubuh pria besar itu. Jiwa iblis di dahinya muncul lagi, melawan dengan raungan dan mencoba kabur. Saat pria besar itu mulai melarikan diri, Wang Lin datang dengan cahaya kuning di tangannya, mengejarnya tanpa ragu. Pria besar itu meremehkannya dan hanya melambaikan tangan. Tetapi itu cukup untuk menghancurkan puluhan ribu segel kehidupan Wang Lin. Namun Wang Lin bertahan sampai segel terakhir hancur, lalu melemparkan cahaya kuningnya. Pria besar itu menganggap remeh dan meninju cahaya itu. Tetapi reaksinya berubah saat dia merasakan kekuatan sejati dari cahaya kuning tersebut. Paduan dari berbagai aura, dao, dan indera ilahi yang berhasil membentuk kekuatan yang benar-benar dapat mengancam hidupnya. Terutama karena dia sudah terluka parah
dan tidak dapat mengakses banyak mantranya. Cahaya iblis kuno langsung menyergap saat pria besar itu terpaku sesaat. Ia pun menjerit kesakitan dan energi iblis dalam tubuhnya mulai dimurnikan dan menghilang. Jiwa iblis muncul lagi dan mencoba lari ke baju zirah. Dia berkata, "Beluo, jika kau membunuhku, Tuan tidak akan memaafkanmu." Lalu dia masuk ke baju besi dan berniat kabur dan melestarikan kekuatannya meski kehilangan tubuh. Namun Wang Lin tidak akan membiarkannya lolos. Dengan kecepatan kilat dia meraih baju besi itu. Jiwa iblis menyerbu ke tubuhnya, mencoba menguasainya, namun Wang Lin sudah bersiap. Dia mengaktifkan buah kenaikan surgawi yang tersisa. Matanya memerah, tubuhnya diliputi aura gila. Dia berkata dengan marah, "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Kemudian dia menarik baju besi itu kembali dan mengenakannya. Pada saat yang bersamaan jiwa iblis mencoba menyusup ke dalam jiwanya. Tetapi Wang Lin dengan kekuatan puncak dari buah kenaikan surgawi menghadapi pertempuran jiwa yang menentukan melawan iblis yang kini lemah dan kehilangan sumber kekuatan utama. Pada saat ini scene diperlihatkan di luar planet kultivasi peringkat 7, Tianyun, terdapat sebuah planet bernama Bintang Darah. Seorang wanita berpakaian ungu terbang cepat melintasi angkasa dengan menunggangi pedang sepanjang 3 kaki. Dia dikejar oleh 3 wanita lain yang mengenakan jubah warna-warni. Salah satu pengejarnya mencibir, menuduh wanita berbaju ungu itu mengkhianati sekte air surgawi dan mencuri harta suci guru sekte junior. Dia menambahkan bahwa meskipun mereka berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemen juga merupakan planet kultivasi peringkat 7, sehingga pelarian itu tidak akan berhasil. Wanita berbaju ungu itu yang ternyata bernama Sihin menggertakkan giginya dengan wajah pucat. Racun Gu di tubuhnya telah aktif dan dia telah menekannya sepanjang pelarian. Awalnya dia bisa saja melarikan diri, tetapi tidak menyangka bahwa saudara perempuannya akan mengkhianatinya dan memancing musuh kepadanya. Dalam kondisi lemah, dia memutuskan untuk menyerang langsung ke arah planet berwarna merah darah di depannya. Saat Zixin mendekati planet merah darah dan menerobos atmosfer, dia melihat sebuah pavilion berwarna merah darah. Seorang pria berambut dan beralis merah mengenakan jubah merah keluar dari pavilion tersebut. Meskipun tidak ada jejak energi spiritual surgawi pada dirinya, dia memancarkan aura keagungan yang menyesakan. Pria itu menatap dingin ke arah Zixin dan ketiga pengejarnya, lalu berkata dengan tenang, "Enyahlah." Dengan satu lambaian lengan bajunya, dia menciptakan hembusan angin yang menerbangkan ketiga wanita pengejar itu keluar dari planet merah darah. Terkejut dengan kekuatan pria tersebut, Zixin memperkenalkan dirinya sebagai kultivator dari planet kultivasi peringkat 6 Suzaku. Di planet Suzaku, negara Chu telah dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4 oleh Suzaku saat ini. Sewutai, sekte awan langit yang berada di negara Chu kini menjadi sekte yang sangat dihormati. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh seorang kultivator legendaris bernama Wang Lin. Setelah sekte awan langit menjadi negara peringkat 4, mereka membangun patung raksasa dari batu roh berkualitas tinggi yang menggambarkan Wang Lin. Patung ini menjadi simbol kehormatan dan disembah oleh banyak pengikut sekte awan langit, serta dihormati oleh semua kultivator di Chu. Pada saat ini seorang remaja dan kakeknya sedang menaiki tangga menuju sekte awan langit. Remaja itu bertanya tentang patung Wang Lin, dan kakeknya menjelaskan bahwa Wang Lin adalah sosok yang memicu badai besar di planet Suzaku beberapa ratus tahun yang lalu. Dia melakukan banyak pencapaian luar biasa, termasuk menyelamatkan wanita cantik, membantai musuh-musuhnya, dan memperoleh kristal Suzaku. Remaja itu terinspirasi dan menyatakan keinginannya untuk menjadi seperti Wang Lin di masa depan. Tiba-tiba, di saat yang sama terdengar auman harimau dari bawah gunung. Seekor harimau besar bergaris hitam melompat menuju puncak dengan seorang wanita muda bernama Zoru duduk di punggungnya. Zoru yang telah mencapai tahap pembentukan inti datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Tian sebelum pergi berkultivasi di Gunung Suzaku. Kakek Tian yang pernah dibimbing oleh Wang Lin memberikan restunya dan berjanji akan memberikan tas yang ditinggalkan Wang Lin kepada Zoru setelah dia mencapai tahap jiwa baru lahir. Zoru dan harimau yang dia tunggangi, si putih kecil, kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Suzaku, membawa harapan dan semangat baru untuk masa depan. Oke guys, pada episode kali ini menggambarkan pelarian seorang kultivator wanita yang dikhianati oleh saudaranya, pertemuannya dengan sosok misterius yang kuat, serta warisan dan pengaruh Wang Lin yang masih terasa kuat di planet Suzaku. Di episode kali ini juga memperkenalkan generasi baru yang terinspirasi oleh Wang Lin dan siap untuk melanjutkan perjuangannya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.